pas saat penyekatan itu tanggal 6 Mei ya, itu ada truk lewat. Ada truk lewat membawa 78 anjing. Langsung dihentikan itu, di penyekatan itu kita hentikan. Pada saat penangkapan, pilihan itu ada dua. Anda mau naikkan menjadi kasus, misalnya laporan polisi sampai ke pengadilan. Kedua, lepasin aja. Awalnya itu anggota kami melaksanakan pengamanan terkait dengan persiapan Lebaran. Kita melakukan kegiatan penyekatan. Nah, kemudian daerah Kemon itu kita lakukan penyekatan pas saat penyekatan itu tanggal 6 Mei ya. Nama saya Victor Indra Buana. Saya pendiri RRDC ya. Berdiri sejak ini pasti ulang tahun kemarin tuh ulang tahun yang ketiga, 1 November 2018. Ya. Pas saat penyekatan itu tanggal 6 Mei ya, itu ada truk lewat. Ada truk lewat membawa 78 anjing. Langsung dihentikan itu, di penyekatan itu kita hentikan. Kemudian saat kita cek apakah ada surat keterangan kesehatan hewan gitu, ternyata dia tidak membawa. Karena tidak membawa, kemudian kita amankan ke Polres. Nah, adapun kenapa kok kita amankan ya karena memang anjing ini kan dari sisi kesehatan dia rentan membawa penyakit rabies. Saat itu kan masih kita level 3 ya, jadi masih benar-benar kita jaga betul agar ini tidak memperparah kondisi penyebaran COVID-19. Nah, ini kemudian kita tindak lanjuti karena dari sisi undang-undang sendiri, Undang-Undang 41 tahun 2014 memang tidak boleh gitu ya, dilarang orang membawa masuk hewan gitu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan. Kita yang lihat kemarin itu saja yang kita tahu ya, karena memang kita ada penyekatan. Nah, kita harapkan masyarakat juga memberikan informasi karena polisi ini kan tugasnya tidak 24 jam stay di situ gitu. Waktu itu kebetulan kita melaksanakan razia di sana pas lewat. Tapi tidak nutup kemungkinan ada informasi-informasi yang lain, hanya kita butuh informasi dari masyarakat. Kalau di Jogja ini bisa dibilang anjing liar hampir nggak ada ya. Kita lihat di jalanan gitu kan hampir nggak ada ya. Kebanyakan kalau kita lihat di Jogja ini anjing itu asalnya nggak jauh-jauh sebenarnya dari anjing yang ditinggal pemiliknya, yang rata-rata anak kos. Jadi anak kos itu kadang pulang kampung, anjingnya nggak dibawa kan. Anjingnya dikasih ke temannya, nanti temannya mungkin nggak bisa ngerawat atau gimana, akhirnya berakhirnya di jalanan gitu. Itu satu. Kedua, memang anjing yang hilang. Banyak juga orang kan pelihara anjingnya dilepas begitu aja tuh. Nah, kadang anjingnya ini mainnya kejauhan, nggak bisa pulang. Nah, itu akhirnya kita selamatkan, kita taruh di sini, tapi nggak ada yang jemput. Gitu. Nah, jadi gini, kalau kita rescue anjing di jalan, sebenarnya kan karena nggak ada pemilik, otomatis nggak ada ini. Betul. Kalau tempat jagal kita kemana sebenarnya baru sekali. Itu pun kemarin kalau dibilang perlawanan sih bukan perlawanan ya. Cuma ya pasti ada resistensi jelas. Nah, tapi kan kita kan juga punya apa ya, dasar lah ya, dan kita selalu ditepani dengan anggota kepolisian. Cuma memang kita pendekatannya pasti persuasif, dalam arti kata nggak langsung kita bikin laporan polisi orangnya masuk bui, ya enggak lah. Kadang mereka kan alasannya tidak tahu. Kalau tidak tahu ya kita kasih tahu. Nah, kita kasih tahu lalu anjingnya kita minta. Nah, so far sih mulus lah, so far mulus. Tadi yang di Bantul kemarin berapa Pak? 18. Iya, 18. 18 itu sudah teradop, hampir semua udah teradop sih. Yang tersisa tinggal dia, tuh tinggal 3 di sini. Ya. Waktu saya datang, saya sih tidak lihat dapurnya ya, tapi kayaknya sih memang sudah ada yang dipotong. Kalau saya telat
Mungkin beberapa jam juga mungkin sudah ada potong. Ya kita melihat inilah anjing awalnya kan memang dari sisi aturannya meskipun tidak ada aturan dari peraturan Bupati, tapi kan memang ada Undang-Undang 41 tahun 2014. Ini dasar kita aja, dasar kita untuk bisa mengamankan gitu, mengamankan karena dia memang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sehat. Ditambah lagi ternyata dia akan dikonsumsi gitu di Solo. Nah ini kan bahaya kalau sampai ternyata anjing itu rabies dan sebagainya gitu, itu akan memperparah situasi pandemi saat itu. Kenapa masih ada orang yang mau makan daging anjing? Itu kan alasannya simple ya. Kalau alasan logiknya sih nggak ada. Ayam lebih banyak. Misalnya gini, Mas mau makan daging anjing, nyarinya aja susah loh. Nyari warung yang jualnya aja, ya maaf nih, adanya kaki 5 dan letaknya ke pinggir ya. Berarti orang yang mau makan daging anjing ini kan memang sudah udah niat. Dan itu ada banyak kaitannya dengan mitos. Contoh anjing itu bawa bisa memulihkan stamina, obat kuat, menyembuhkan segala penyakit. Apakah Indonesia bebas rabies? Belum. Masih ada beberapa kasus. Nah, itu satu. Kedua, anjing ini waktu didapat caranya gimana, Mas? Rahasia umum itu banyak yang dilempar potas kan. Berarti kan kita makan anjing yang udah diracun gitu loh. Karena tidak ada rumah jagal resmi yang bersertifikasi, yang anjingnya jelas asal-usulnya, yang jelas bebas penyakit, nggak ada. Jadi sekarang kalau kita makan daging anjing nih misalnya, pertanyaan pertama adalah anjing itu asalnya dari mana? Jujur saya nggak nanya, saya tidak nanya, tapi Anda boleh nanya semua ke pemakan daging anjing. Mereka punya mitos kalau anjing itu disembelih nggak enak. Darahnya itu justru yang enak itu darahnya. Ya, jadi anjing itu tidak boleh mengeluarkan darah waktu mati. Itu ada mitos seperti itu. Saya juga nanya ke beberapa orang, semua jawabnya hal yang sama. Katanya, contoh ya, kita kalau potong kambing kan nggak boleh kena air kan? Kalau kena air nggak enak kan? Nah, kalau anjing itu dia nggak boleh, darahnya nggak boleh tumpah. Jadi mereka itu dibunuh itu dengan cara digebukin, direndam air sampai nggak bisa napas, gitu loh, macam-macam. Tapi yang pasti tidak disembelih. Kita kemarin belum kembangkan ya, nanti dari penyidiknya belum dikembangkan sih, belum dikembangkan, tapi pada saat itu memang ada 68 yang hidup, itu 78 anjing, tapi yang 10 kan mati kondisi anjingnya. Ini yang kita lakukan, barang buktinya yaitu. Kemudian pelakunya sendiri kan mengakui dia membawa dari mana? Dari Jawa Barat mau dibawa ke Solo. Nah ini kita kerjasama juga dengan lintas sektoral, dengan pihak jajaran Pemda gitu, dan kita ya himbau kalau untuk konsumsi itu ya konsumsi yang sehat gitu, yang sehat, karena anjing ini kan dari sisi kesehatan ada rabiesnya. Jadi kalau bisa mengkonsumsi makanan sehat, kenapa yang tidak sehat? Jadi kita lebih banyak ke himbauan ke masyarakat untuk mencegah. Kalau saya pribadi sih ini bukan masalah bahayanya saja. Bahaya itu jelas ada potensi bahaya di situ rabies. Orangnya mungkin ngeles, ya kalau sudah bebas rabies nggak apa-apa dong dimakan. Nah, tapi kan kita balik lagi ya. Kalau hewan itu memang untuk dimakan, dia akan diternakkan secara legal. Dia akan asal-usulnya jelas, makannya jelas, gitu loh. Nah, sekarang kita nggak pernah lihat kan peternakan anjing untuk dimakan kan. Jadi di sini dilema adalah gini, kalau kita bicara soal anjing, ayam, dan sapi, itu dipelototin bener sama dinas kesehatan kan. Kalau ada sapi kena antraks atau kambing kena antraks, boleh dipotong nggak? Langsung nggak kan? Tiap kali lebaran diperiksa kan? Tiap kali ini diperiksa secara berkala. Nah sekarang yang ngawasin daging anjing ini siapa? Ya karena gini, ada dua hal Mas. Contoh kita lihat penangkapan di Kulon Progo. Pada saat penangkapan, pilihan itu ada dua kan. Anda mau naikkan menjadi kasus, misalnya laporan polisi sampai pengadilan. Kedua, lepasin aja. Kalau kita mau angkat kasus ini sampai pengadilan, otomatis kan anjing-anjing ini kan adalah barang bukti ya. Kasus Kulon Progo udah 6 bulan loh Mas pengadilannya. Anjingnya kan harus dipelihara selama 6 bulan kan. Siapa yang pelihara? Jadi kita bisa aja nih nangkap seluruh tempat jagal di Bantul. Terus anjingnya taruh mana Mas?
Iya, karena kita punya juga, saya juga harus lihat kenyataan bahwa RRDC ini kapasitasnya cuma segini gitu. Ini baru berdiri semenjak penangkapan Kulon Progo. Begitu Kulon Progo kasus itu ketambah 62 ekor, jelas gak muat kan? Saya buru-buru bikin ini. Jadi ini baru berdiri bulan Juni. Waktu itu kan Lebaran, ada cegatan kan, yang plat-plat luar kota disuruh balik itu loh. Nah kebetulan yang ngangkut anjing ini platnya Adi, plat Solo. Dicegat di perbatasan Jogja, dilihat muatannya kok anjing kabe, tangkap. Nah, tapi kalau tangkap balik lagi kan, anjingnya barang buktinya mau dikemanain. Karena waktu itu ditangkap aja udah mati 10, besoknya mati lagi 1. Nah, kebetulan kan ya maaf, saya namanya kantor polisi mana ada fasilitas untuk anjingnya, bukan salahnya mereka loh, kembali lagi itu bukan salah. Nah, disitulah kita hadir, saya yang mengajukan bahwa gimana kalau barang buktinya saya pinjam. Ternyata waktu itu dari pihak polisi, jangan, kalau barang bukti dipinjam berarti kan saya harus ada kaitan dengan kasusnya kan. Jadi akhirnya dari pihak kepolisian membuat permohonan penitipan ke kami RRDC dan kita terima.